Di bagian mana, Bre? Coba sambil lihat draft. Iya, Pak. Untuk di sini belum, di abstraknya baru udah, Pak. Maksudnya? Yang pertanyaan tadi saya udah masukkan di abstrak, tapi untuk di pendahuluannya belum, Pak. Oke, tunjukkan di bagian abstraknya apa yang kita diskusikan tadi tergabung. Iya, sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, kecil jadi. Oh, kamu pakai HP ya? Iya, Pak. Oke. Bisa diperbesar ya? Bisa terlihat, Pak. Oh, ini kecil sekali. Coba ganti share screen. Iya, Pak. Nah, ini tidak. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Di kalimat mana pentingnya menganalisa kesehatan dan rigiditas baterai? Di paragraf pertama, Pak. Itu kan banyak kalimat ya? Iya. Untuk kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga enggak? Faktor keamanan enggak? Iya, Pak. Apa yang dimaksud faktor keamanan itu? Faktor keamanan harusnya memiliki kekuatan deformasi yang rendah, Pak. Ya, mestinya langsung saja, Tria. Jadi, untuk melindungi fungsi baterai dan menghindarkan dari resiko kecelakaan, misalkan ya. Iya, Pak. Maka casing baterai itu harus memiliki sifat yang bagaimana? Harus memiliki kekuatan yang bagus. Kekuatan dan rigiditas ya? Iya, Pak. Yang bagus itu yang bagaimana? Yang kalau batasnya itu tidak melebihi short circuitnya, Pak. Berapa itu? 4 mili. 4 mili? Iya, Pak. Berarti casing baterai itu masih boleh berdeformasi plastis asalkan tidak lebih dari 4 mili. Iya, Pak. Kalau terkait dengan kekuatannya tadi, boleh nggak terdeformasi plastis? 3 mili misalnya. Boleh, Pak. Masih boleh? Iya, Pak. Itu dapat dari mana informasi? Di paper, Pak, itu. Nah, kamu bisa mulai dari sana. Jadi tidak perlu kita membangun kendaraan Indonesia. Langsung to the point saja. Bahwa kalau casing baterai itu harus mampu menahan beban eksternal sehingga tidak mengakibatkan deformasi lebih deformasi yang diinginkan tadi untuk menghindarkan terjadinya misalkan kegagalan fungsi ya. Iya, Pak. Misalkan short circuit atau ledakan. Nah terus untuk mencapai tujuan itu solusi apa yang ditawarkan oleh para peneliti? Untuk paper ini, Pak. Bukan.
Katanya sel baterai itu harus kuat, Iya. cangkang baterainya itu. Dan juga harus kaku. Nah, untuk membuat kuat dan kaku itu, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau oleh industri? Yang dilakukannya itu merubah materialnya, Pak, yang sudah dilakukan. Oke. Diubah dengan material yang bagaimana? Yang memiliki kekuatan lebih bagus dengan modulasinya lebih tinggi. Apakah itu sudah mencapai tujuannya? Iya, Pak. Terus kenapa kok kamu masih mengusulkan cara yang lain? Apakah ada kelemahan dari itu? Untuk yang dari papernya itu masih terdapat deformasi, Pak. Jadi saya mengusulkan untuk menambahkan adhesif. Berapa deformasinya? Sebenarnya untuk yang kemarin diuji itu sekitar 6 mili, Pak. Loh, berarti masih gagal loh. Iya. Maksud saya begini, peneliti lain tadi sudah mengusulkan untuk mengganti material yang lebih kaku. Iya, Pak. Tujuannya untuk memperkecil deformasi. Apakah tujuannya tercapai? Iya, cuman di situ dijelaskan untuk memilih materialnya, tapi untuk material yang itu masih gagal gitu, Pak. Oh, artinya belum tercapai ya? Iya, cuman untuk meminimalkan deformasinya sudah kecil gitu, Pak. Oh, sebelumnya berapa terus jadi berapa? Sebelumnya itu sekitar 12 kalau nggak salah, Pak. Terus menjadi 6. Iya. Padahal batas maksimumnya 4. Iya. Ya, itu justru bagus. Ya. Itu kontribusi peneliti yang lain adalah memperkuat atau memperkuat cangkang baterai dengan mengganti material dengan modulus yang lebih tinggi. Tapi cara itu masih belum menyelamatkan baterai dari kerusakan. Ya kan? Sehingga perlu cara lain di luar cara mengganti material. Ya kan? Iya, Pak. Salah satu cara yang kamu usulkan adalah adhesif. Begitu ya? Iya, Pak. Mengapa kamu yakin adhesif itu akan mengurangi deformasi? Adhesif dipilih karena memiliki itu karakteristik yang distribusinya merata dan dapat menyerap energi, Pak. Karena hal itu sehingga memilih untuk menambahkan adhesif. Adhesif bisa menyerap energi. Iya. Bisa mendistribusikan tekanan lebih cepat. Apa kaitannya itu dengan mengurangi deformasi? Iya, Pak. Tuh, apa kaitannya? Kaitannya karena distribusinya merata sehingga deformasi lebih minim, bisa diminimalkan. Oh, kalau sebelumnya itu deformasinya terkonsentrasi gitu ya? Iya, Pak. Oh, nah itu perlu dijelaskan juga.
untuk membangun hipotesamu tadi. Jadi kelemahan pada penelitian sebelum itu adalah deformasinya menjadi maksimum atau masih besar sekali, itu karena ada konsentrasi tekan, sehingga deformasinya juga terkonsentrasi di situ. Kemudian tidak ada media yang menyerap energi tumbuhan, sehingga dengan karakteristik adhesif yang dua tadi bisa menyerap energi tumbukan dan mendistribusikan tegangan lebih merata, diharapkan bisa mengurangi deformasi. Begitu ya, Tri? Iya, Pak. Nah, itu cara membangun hipotesa dan juga kontribusi penelitianmu. Iya, Pak. Kamu catat ya? Iya, sudah. Berarti di sini kamu meneliti respon cangkang badan terhadap beban tumbukan. Gitu ya? Iya, Pak. Dan juga meneliti tentang pengaruh adhesif terhadap respon dari cangkang tersebut. Iya, Pak. Ya. Itu ada di paragraf kedua ya. Jadi kalau kamu menulis alasan penelitianmu itu di paragraf pertama. Kalau di sini itu kan tiba-tiba oleh karena itu, ini oleh karenanya itunya di mana? Karena sudah beda. Mestinya itu ada di atas. Jadi kalimat pertama menunjukkan pentingnya kekuatan dan cangkang baterai yang bisa menghindarkan baterai dari gagal fungsi dan risiko ledakan. Gitu ya. Itu kalimat yang pertama. Iya, Pak. Sedangkan bagian yang kedua, kamu menunjukkan peneliti lain melakukan modifikasi jenis material cangkang dengan memiliki modulus yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ternyata belum mampu untuk mereduksi deformasi dan baterai sampai memenuhi standar tadi. Sedangkan di sisi lain, kamu mengulas penyebab masih tingginya deformasi di cangkang baterai itu salah satunya adalah karena konsentrasi tegangan, sehingga deformasinya terkonsentrasi di bagian tertentu. Nah, adhesif yang memiliki sifat menyerap energi dan mendistribusikan tegangan lebih merata diharapkan mampu untuk mengurangi transfer beban karena energinya sudah diserap dan juga mampu mengurangi konsentrasi tegangan sehingga menghasilkan deformasi yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh adhesif terhadap kekakuan cangkang yang menerima beban tumbukan. Itu mestinya jadi satu paragraf. Itu ya, Trias? Iya, Pak. Jadi hindarkan bicara tentang hal yang tidak terkait dengan penelitian.
perkembangan pembacaan abstrak apa itu nanti ada di bagian pendahuluan boleh lah. Tapi cukup 1-2 kalimat saja karena kita nggak berurusan dengan itu. Yang lain juga kalau jangan terlalu melebar jangan terlalu keluar, tetap fokus kita langsung ke fokus kita ini cuma 2 paragraf ini. Iya Pak, untuk hasilnya masih belum saya masukkan. Oh, di bagian abstrak ini kamu mencantumkan Bagaimana Pak? Kamu masih mencantumkan studi literatur di bidang abstrak. Iya Pak. Untuk apa? Untuk menunjukkan pemodelan yang saya pakai Pak. Oh, tidak perlu triada, tidak perlu di bagian abstrak. Iya. Nanti di bagian metodologi boleh. Jadi di bagian metodologi yang abstrak itu kalian cukup mencantumkan parameter apa yang ingin kalian amati. Tadi di paragraf pertama kan sudah jelas. Objek penelitiannya adalah cangkang baterai yang dimodifikasi dengan adhesif. Ingin dicari tahu responnya terhadap beban tumbukan. Gitu kan? Iya Pak. Nah, itu digunakan untuk memulai paragraf kedua. Pada penelitian ini akan diamati deformasi cangkang baterai yang sudah dilapisi dengan adhesif jika dikenakan beban tumbukan. Terus kamu cerita di situ parameter apa saja yang kamu ukur, kamu amati di simulasi atau di penelitian ini. Terus kalimat berikutnya kamu menjawab tentang bagaimana kamu mendapatkan pengukuran itu dengan eksperimen atau simulasi. Menggunakan metode apa? Eksplisit dinamik. Menggunakan metode elemen hingga eksplisit dinamik gitu ya. Iya Pak. Kemudian apa yang kamu variasikan? Saya memvariasikan nilai viskoelastisitasnya dan ketebalannya Pak. Berarti jenis adhesifnya ya? Iya Pak. Memvariasikan jenis adhesif dan ketebalan lapisan. Ketebalannya saja, tidak luas permukaannya. Iya, saya tidak itu Pak. Jadi saya mengambil hanya ketebalannya saja. Mengapa? Karena kemarin asumsinya kalau ketebalan kan dilihat dari berapa besar itu pengaruhnya. Kalau ketebalan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah yang dipakai nantinya. Saya belum paham jawabanmu. Kemarin untuk itu Pak, untuk ketebalannya diambil karena pengaruhnya kan semakin besar nilai ketebalan bisa untuk meningkatkan kekuatan. Jadi saya di sini hanya memvariasikan ketebalannya Pak. Itu berdasarkan hasil simulasimu? Iya Pak. Kenapa tidak luasan? Untuk yang tegangan dan deformasinya itu tidak berpengaruh besar sama yang ini Pak. Berdasarkan ketebalannya Pak. Itu setelah ada simulasi? Iya Pak. Ya, itu mestinya disampaikan saja. Jadi di pekerjaannya itu kamu meneliti tentang pengaruh jenis adhesif variabelnya ya. Iya Pak.
satu jenis adhesis yang berkaitan dengan proteksi. Kemudian yang kedua ketebalan. Dan yang ketiga luas permukaan. Mengapa kok demikian? Karena kemampuan penyerapan energi itu dipengaruhi oleh volume adhesis. Semakin besar volume adhesis, maka energi yang diserap seharusnya lebih besar. Nah, cara memperbesar volume bisa menambah ketebalan untuk permukaan luasan yang sama, atau menambah luasan permukaannya. Tentang masalah itu nanti berpengaruh atau tidak, itu dibuktikan dengan penelitian. Justru itu nanti jadi kesimpulanmu. Ya, jadi jangan dihilangkan. Nanti di kesimpulan kamu bicara, ternyata merubah jenis adhesis itu lebih berpengaruh daripada merubah geometri, ditinjau dari serapan energinya, misal ya, atau dari rigiditasnya. Kemudian kamu menyampaikan lagi, kalau dari geometri sendiri lebih signifikan pengaruhnya merubah ketebalan adhesis dibandingkan dengan luasan permukaan. Nah, itu nanti kan jadi kesimpulan. Ya. Nah, jadi jangan dihilangkan ya. Iya, Pak. Toh kamu sudah melakukan. Hingga orang nanti punya bayangan. Pertama, jenis adhesis apa yang harus dipakai, yang karakteristiknya bagaimana untuk memperkecil deformasi. Ini yang kedua, ketebalan berapa yang harus dipakai. Mereka kan punya limitasi. Ukuran baterai kan harus standar. Itu ya, Tri ya? Iya, Pak. Nah, itu tolong disampaikan di paragraf hasil kesimpulan. Jadi kamu punya 3 paragraf. Paragraf pertama motivasi, terus kemudian paragraf kedua yaitu kamu menjelaskan metodologi, yang ketiga cerita tentang hasil dan kesimpulan serta implikasinya. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil ini, tolong konsisten ketika membahas setiap chapter atau chapter. Alurnya sama, mengikuti seperti yang kita diskusikan di abstrak ini. Gitu ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Cukup, Pak. Oke. Berikutnya siapa? Berikutnya siapa? Kalau tidak ada, kita tunggu atau ada perkembangan berikutnya. Fikar sama Vicky ada Halo, tes. Ya, Fikar. Kalau dari saya belum ada perkembangan lebih lanjut, Pak. Soalnya kan simulasi saya juga masih belum ini, Pak. Masih error dari yang desain terbaru yang waktu itu saya minta tolong Sauki itu. Jadi masih error saya, Pak. Tapi kamu kan bisa menulis di bagian pendahuluan dan metodologinya, meskipun belum ada hasil. Oh iya, di draftnya juga jadinya ketinggalan di draftnya, Pak. Oh,
Coba itu ditulis dulu Fikar, bagian pendahuluan dan metodologinya di abstrak lo ya. Iya, di abstrak. Agar dari yang teman-teman kemarin saya sudah mencatat sih Pak poin-poinnya, belum ya, saya kerjakan saja. agar kita punya pegangan. Nanti ketika menulis detail dari tiap bab itu, mengacunya ya di situ tadi. Oh iya Pak. Baik Pak. Pak Vicky bagaimana Vicky? Saya juga sedang merubah abstrak, mengikuti saran Bapak kepada yang lain sih Pak, sama. Oke, segera ya. Iya Pak. Segera Mungkin nanti untuk kawan-kawan yang lain yang sudah mendapatkan revisi abstrak, saya akan lanjutkan ke bagian pendahuluan ya. Jadi setelah bagian pendahuluan selesai, lanjut ke bagian metodologi. Baik Pak. Kita lakukan demikian terus untuk bulan Oktober ini. Kira-kira nanti ujiannya kan di Desember ya. Nah, kalau bisa akhir Oktober ini draftnya sudah tinggal memoles saja, mencari kesalahan kesalahan grammar, kesalahan tata bahasa, ya. Tapi secara substansi, isi tidak ada masalah gitu ya. Iya Pak. Ya, itu semuanya. Tolong dilakukan secepatnya. Nanti saya akan ketikkan langsung di draft kalian. Kalau bisa jangan PDF lah mengumpulkannya. Agar kalau saya konversi di Google dokumen itu nanti jadi berantakan kalau filenya PDF. Pakailah file Word gitu ya. Nanti kita bisa saling bertukar catatan di sana. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi nanti kira-kira hari Selasa lah. Selasa, ya boleh lah, Selasa sore insya Allah ya. Selasa sore. Baik Pak. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak, makasih.